Halo teman-teman semua dan Pak Greg, selamat malam berkah dalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya pastinya ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan UTS mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena hingga pada malam hari ini Kau masih mau menemani kami semua, melindungi kami, memberikan kami nafas kehidupan yang Kau berikan pada kami. Ya Bapa, sebentar lagi anakmu hendak melakukan UTS. Semoga kami dapat mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan baik. Amin. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Ya, selamat malam. Ya, sebelumnya perkenalkan, kok kenalan gitu. Perkenalkan, nama saya Aden Syahwijaya dari semester 1. Ingin melaksanakan UTS mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen kami tercinta yaitu Pak Gregorius Ndaru. Oke, di sini UTS-nya itu sungguh menarik ya. Tidak menyangka kalau UTS pelajaran Bahasa Indonesia bakal seperti ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke intinya saja. Oke, di sini untuk UTS Bahasa Indonesia diberikan tugas mengenai pemahaman materi 1 hingga 7 dan apa yang saya tangkap dan tugas apa saja yang pernah saya lakukan dan keluh kesahnya saya akan ceritakan di sini. Untuk dalam pertemuan 1 materinya itu pada saat itu mengenai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dari materi ini saya bisa memahami makna dari bahasa Indonesia yang sesungguhnya dan dalam bahasa Indonesia ini bahasa Indonesia ini ternyata adalah bahasa pemersatu bangsa dari Sabang hingga Merauke. Lalu untuk tugasnya, nah ini tugasnya menarik. Waktu itu ini video reaction pertama kali, tugas untuk membuat video reaction. Mungkin pada saat itu sih video reaction saya masih jelek, masih gugup dan gak karuan dah intinya. Untuk tugasnya itu membuat video reaction meringkas sejarah fungsi kedudukan bahasa Indonesia. Oke, lanjut. Dan untuk pertemuan kedua kita disuruh mengerjakan soal-soal yang diberikan Pak Greg dan soalnya itu ada 80. Nah, dan pada saat itu kita libur nih. Untuk pertemuan kedua tidak ada video reaction. Libur sebentar. Tapi lanjut ke pertemuan ketiga langsung ada video reaction. Untuk materi pertemuan 3 itu membahas tentang manusia yang berkomunikasi. Dan untuk tugasnya itu membuat video reaction mengenai manusia yang berkomunikasi. Dan isi dari materi itu yang saya jelaskan, apakah manusia yang berkomunikasi itu hanya bisa merusak lingkungan dan atau bisa juga manusia yang berkomunikasi itu bisa menghidupkan lingkungan sekitar dan mengembangkan bakat-bakat terpendam manusia tersebut. Seperti contohnya, apakah manusia itu hanya bisa merusak lingkungan seperti penebangan pohon sembarangan, lalu untuk menghidupkan atau mengembangkan itu manusia bisa membuat pesawat, bisa membuat bangunan-bangunan yang sangat tinggi, sepertinya gedung pencakar langit ya. Dan untuk pertemuan keempat itu kita diberi tugas untuk membuat renungan dan saya mengambil renungan mengenai bacaan Injil Lukas 5 ayat 1 sampai 11 yaitu tentang penjala ikan menjadi penjala manusia. Dalam pertemuan ini saya membuat renungan mengenai seorang pelaut atau penjala ikan yang tadinya itu dia waktu sebelum Yesus datang kepada dia itu mendapatkan ikan yang sedikit dan walaupun dia seorang pelaut atau
nelayan. Dan di saat dia itu mendengarkan instruksi Yesus, sebelum itu Yesus menemui dia, mendatangi dia untuk apakah dia percaya kepada saya. Lalu Petrus dan teman-temannya itu mengikuti arahan Yesus, dan dia pun menjadi nelayan yang mendapatkan ikan yang sangat banyak pada bacaan Lukas ini. Untuk pertemuan 5, materi pertemuannya itu mengenai Pigdi dan Kreole. Dan untuk tugasnya mencari 5W dan 1H dalam artikel cerpen robohnya surau kami. Seperti contohnya itu kita disuruh untuk membuat pertanyaan dan lalu kita menjawabnya mengenai apa isi dari cerpen tersebut. Misalnya, apakah yang dilakukan tokoh tersebut? Seperti itu. Lupa ya aku. Dan untuk pertemuan 6, materinya itu mengenai pengembangan paragraf dan alinea. Dan dalam pertemuan 6 tersebut, dan dalam pertemuan 6 itu tugasnya itu bagaimana cara kita mengajar mengenai pengembangan paragraf dan alinea. Seperti contohnya itu kita menjadi guru lah dalam penyampaian cara pengembangan paragraf dan alinea yang benar itu seperti apa dan bagaimana caranya. Dan untuk pertemuan 7 itu materinya mengenai bahasa karya ilmiah, dan tugasnya itu membuat video reaction mengenai karya ilmiah. Dan di situ saya berusaha menganalisis karya ilmiah tersebut, seperti apakah benar penulisannya dalam paper itu, dan apakah struktur yang digunakan dalam paper itu sesuai pada umumnya paper atau karya ilmiah. Terima kasih Pak Greg dan teman-teman yang sudah mendengarkan mengenai pemahaman saya dalam UTS Bahasa Indonesia. Jika di video kali ini saya sedikit membingungkan mengenai pemahaman dari materi 1 hingga 7, saya minta maaf. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Pak Greg yang sudah memberikan ulangan tengah semester ini melalui video reaction atau menggunakan video reaction. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih Engkau mau menemani kami di sepanjang kami belajar dan mengerjakan UTS dalam membuat video reaction pada malam hari ini. Ya Bapak, sebentar lagi kami hendak melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Kiranya Engkau senantiasa menemani kami hingga kami nanti tidur dan besok boleh bangun dengan nyaman, dan kami dapat memuliakan dan memuji nama-Mu selalu. Amin. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.